Hai, saya Devra Asrenda. Selamat datang di channel YouTubeku. Jadi hari ini teman-teman, aku bakal ngajak kalian semua untuk melihat menapaki sejarah salah satu cagar budaya, salah satu situs bersejarah yang ada di Bengkalis, yaitu makam Anak Dara 9. Nah, makam Anak Dara 9 ini sudah berada di tepat di belakang aku. Kita bakal masuk lagi ke dalam Gang Mayasari menggunakan motor. Makam Dara Anak 9 ini terletak di Jalan Panglima Minal, Desa Senggoro, tepatnya di depan kantor Desa Senggoro. Teman-teman bisa langsung datang ke mari yang tertarik untuk melihat dia, untuk mempelajari sejarah dari makam Dara Anak 9. Nah, di video ini akan aku ajak kalian untuk melihat. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video ini. Nah, jadi teman-teman, sekarang aku sudah berada tepat di depan makam Dara 9. Makam Dara 9 ini salah satu situs budaya yang ada di Bengkalis. Jadi, aku akan ajak kalian semua bagaimana wujud dari makam Dara 9 ini. Ayo, ikutin aku. Nah, sekarang teman-teman, ini aku sudah berada tepat di depan pintu masuk ke makam Dara 9. Nah, di sini juga ada tulisan ya teman-teman ya. Selamat datang, beberapa pantangan atau larangan yang tidak boleh kita lakukan di kawasan makam Anak Dara 9. Sebenarnya kalau dari aturan yang saya baca ini, dimanapun, di makam manapun memang nggak boleh melakukan hal ini. Yang pertama ada dilarang berbicara kotor sembarangan, kedua dilarang meludah di dalam area ini, terus ada juga dilarang menggunakan alas kaki di atas makam. Yang keempat, bagi wanita yang berhalangan atau menstruasi dilarang untuk masuk di area ini, dan lain-lain yang dianggap perlu. Nah, kayak hal-hal yang memang nggak pantas kita lakukan memang nggak boleh kita lakukan di sini. Bagaimanapun ini salah satu makam yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Oke, kita masuk dulu kawan-kawan. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, sebenarnya kenapa aku harus ke sini, karena menurutku ini salah satu cagar budaya yang mesti diketahui oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Bengkalis, karena ini salah satu bukti bahwasannya kita memiliki peradaban Melayu, peradaban perjuangan kemerdekaan. Karena beberapa sumber, memang banyak sih sumber yang berbeda-beda, tapi dari sumber yang aku baca, salah satunya mengatakan dulunya makam ini adalah benteng tempat pertahanan untuk melindungi wilayah Bengkalis dari para penjajah Belanda dan dari landun-landun. Landun-landun itu dalam bahasa Indonesianya bajak laut, ya, perompak laut itu, untuk melindungi masyarakat. Nah, terus di sini dulunya merupakan benteng tempat perlindungan untuk anak-anak gadis, anak-anak perempuan yang ada di Bengkalis. Nah, dalam cerita itu ternyata saat dijaga, saat 9 wanita diungsikan ke benteng ini, ternyata salah satu yang menjaga benteng tersebut meninggal saat melakukan peperangan. Dan juga ada yang mengatakan sumber bahwasanya 9 dara yang ada di sini itu sudah meninggal sebelumnya karena dikatakan tidak ada bahan makanan untuk dimakan oleh mereka. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi di sumber-sumber lain juga ada mengatakan yang lainnya. Begitu. Mari kita ikuti. Di sini ada makam, di situ juga. Nah, yang di sini adalah 9 darah mungkin ya.
Tapi aku juga kurang mengetahui apakah di sini atau di sini, karena di situ ada dua makam juga. Memang aku sedikit ini keterbatasan dalam referensi sejarah. Jadi yang aku ceritakan yang hanya aku ketahui. Oke. Di sana juga ada tulisan 9 nama yang dimakamkan di sini. Nah, sekarang akan aku tunjukkan. Di sini ada juga tertulis ya nama-nama anak dara 9 Desa Senggoro yang meninggal atau dimakamkan di sini. Ada Mayang Sari, Cempaka, Aisyah, Rubaiyah, Samsidar, Zaidun, Kamariah, Siti Hawa, Zubaidah. Ada 9 ya, tepat 9 orang, 9 wanita yang dimakamkan di sini. Makanya dikatakan di sini adalah makam 9 darah. Terus juga dari nama-namanya juga kelihatan ya sangat menciri khaskan nama gadis-gadis Melayu pada zaman itu, pada masa lalu. Terus juga makam 9 darah ini cerita-ceritanya hampir mirip juga dengan cerita rakyat Putri 7 yang ada di Dumai, tapi mungkin ada perbedaan sedikit ya, wilayahnya saja sudah berbeda, tentu ceritanya berbeda. Ayo kita ikuti. Nah, di sini tempat untuk para penziarah berdoa, duduk untuk berziarah ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman ketahui, sebelumnya makam ini belum berbentuk, dalam artian belum di keramik ya, tapi karena sudah dapat kepedulian, sudah diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Kalis, dibuatlah keramik. Dulunya itu hanya sebatas papan kayu petak gitu sebagai tanda bahwasanya ini sebuah makam. Nah, sekarang sudah dibangun ya, kita apresiasi lah untuk pemerintah kita, bagus, oke. Terus juga ada tambahan sedikit ya teman-teman, untuk ya mungkin sebenarnya makam Dara 9 ini juga memiliki daya tarik untuk mendatangkan wisatawan dari luar Bengkalis maupun dalam Bengkalis. Ya kurangnya hanya saja saya harapnya ada pos penjagaan di sini untuk menjaga, terus dalam artian pos itu juga sebagai tour guide yang bisa menjelaskan latar belakang sejarah dari makam Dara 9 ini, dan gimana agar alur dari wisata makam Dara 9 ini bisa berjalan. Mungkin bisa dibikin sebuah program untuk seluruh sekolah-sekolah yang ada di Bengkalis, mungkin dalam seminggu sekali atau sebulan sekali setiap sekolah datang ke sini berziarah, mendoakan para almarhumah yang dimakamkan di sini. Terus juga sambil diceritakan historis sejarah dari makam Dara 9, karena bagaimanapun ini cerita yang harus terus dijaga, terus dirawat oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bengkalis ya. Jangan sampai cerita ini, sejarah ini habis ditelan oleh masa, habis ditelan oleh zaman. Kita kirimkan doa untuk 9 anak dara yang dimakamkan di sini, khususnya ala hazini almarhumah Mayang Sari, almarhumah Cempaka, almarhumah Aisyah, almarhumah Rubaiyah, almarhumah Samsidar, almarhumah Zainun, almarhumah Kamariah, almarhumah Siti Hawa, almarhumah Zubaidah. Al-Fatihah. Semoga para darah yang dimakamkan di sini ditempatkan oleh Allah yang setempat layaknya, yaitu di surga Allah, dan semoga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai kita dan orang yang kita cintai di surga Allah. Amin, amin. Kita keluar lagi lanjut.
Nah, teman-teman, untuk kalian ketahui saja, lokasi dari makam Dara Sembilan ini tepat terletak di sebelah di sana saja. Kalian bisa lihat hanya ada lapangan kosong. Kalau kedepannya itu udah jalan besar, tapi di sebelah kiri saya itu hanya hutan. Nah, nanti setelah seberang hutan langsung berbatasan dengan laut langsung gitu. Makanya bisa dikatakan dulunya ini adalah tempat benteng untuk menjaga wilayah Bengkalis dari landun-landun, bajak laut, perompak laut, atau penjajah Belanda yang mau menyerang wilayah Bengkalis. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya, aku harap video ini bermanfaat, dan kalian kalau bermanfaat silahkan bagikan ke semua orang. Terima kasih sudah menonton. Saya dan Prasnanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam. Happy